Selamat pagi, semangat pagi. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 yang berbunyi, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Mungkin di antara kita sudah kenal dengan kata masgyulah, atau malahan ada yang baru mendengar kata ini. Kata masgyulah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bersusah hati karena suatu sebab, sedih, murung, tapi juga bisa berarti kesal atau sebal. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata embrimaume, yang juga berarti kecewa, marah, mengerang, dan juga sangat terharu. Nah, menariknya, Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan memaknai kata masgyulah ini sebagai erangan atau raungan kesedihan yang hebat akibat mengalami peristiwa yang sangat berat, pilu, dan terpukul. Karena itu beliau berkata pula bahwa dari satu kata ini kita dapat menyaksikan bahwa Yesus juga bisa merasakan titik nadir kedukaan karena meninggalnya Lazarus. Saudaraku, inilah yang terjadi di saat Maria dan orang-orang Yahudi datang dan menangis di hadapan Yesus. Yesus semakin merasa kedukaan yang mendalam, kekecewaan dicampur dengan kesedihan dan amarah. Atau dengan kata lain kita sebut dengan raungan kesedihan. Karena itu di ayat 35 menjadi salah satu ayat terpendek namun penuh makna, yaitu maka menangislah Yesus. Melihat kejadian ini saya jadi teringat akan salah satu acara kedukaan yang saya hadiri. Kala itu situasi tampak biasa saja. Sampai-sampai saya berpikir, apa mungkin keluarga yang berduka memang sudah menerima realita yang terjadi? Bahkan dalam acara kedukaan itu tampak orang-orang berbincang dengan santai, keluarga yang berduka juga sibuk melayani tamu-tamu undangan yang datang. Namun di saat yang tak terduga, ada seorang pria yang hadir dan membuat suasana rumah duka kala itu berubah menjadi penuh haru dan kesedihan. Pria itu adalah anak pertama yang ternyata dinanti sejak lama. Air mata keluarga tidak terbendung lagi. Semua melampiaskan kesedihan mereka kepada sang kakak dengan teriakan dan air mata. Ternyata yang dinanti sudah datang dan memberi kelegaan. Kisah kedatangan Yesus juga tampaknya begitu. Maria dan orang-orang Yahudi yang berduka membuat Yesus tak kuat menahan kesedihannya. Yesus juga menangis bersama yang berduka, yang sedih, yang kecewa. Dan inilah yang dinamakan dengan empati, yakni masuk ke dalam perasaan orang lain dan berusaha memahami sudut pandang orang lain serta merespon dengan cara yang tepat. Yesus masuk ke dalam perasaan Maria dan melihat sudut pandang kedukaan Maria yang begitu kecewa, yang begitu sedih, yang begitu haru datang kepada Yesus dan menangis di hadapan Yesus. Karena itu Yesus semakin merasakan kesedihan yang mendalam. Saudaraku, kedukaan akan dialami setiap orang. Cepat atau lambat, kita akan mengalaminya. Namun yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah Tuhan juga ikut berbela rasa dengan perasaan kita. Karena itu, jangan merasa berjuang sendiri, karena Tuhan Sang Empunya kehidupan ada bersamamu dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.